Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Jadi di pagi hari ini saudara, di hari Minggu di akhir bulan, penghujung bulan September saudara. Sudah tidak terasa saudara kalau kita sudah di penghujung di bulan September. Jadi di bulan tahun 2024 ini saudara, sudah tidak terasa hari lepas hari kita melewati bulan demi bulan, tahun demi tahun saudara. Jadi di sini saudara kita berjalan bersama Tuhan. Bagaimana kita di pagi hari ini kita sama-sama mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengan tema kita pagi hari ini yaitu berjalan apa? Sebentar saudara. Hidup menurut jalan Tuhan saudara. Jadi ini entah kenapa ini tiba-tiba mata saya ini agak kurang awas pagi hari ini. Jadi di sini saudara kita harus tahu bagaimana kehidupan kita. Kita harus belajar bagaimana kehidupan kita berjalan dengan Tuhan. Jadi di pagi hari ini kita harus tahu supaya kita mengerti maksudnya Tuhan di dalam kehidupannya berjalan bersama Tuhan. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya. Jadi yang pertama yaitu kita mau belajar jalan Tuhan adalah jalan kebenaran, saudara. Amin, saudara. Jadi di sini saya rindu mengajak kita semua belajar bagaimana berjalan bersama Tuhan agar kita mengerti tidak salah jalan kita. Karena jalan Tuhan selalu pasti jalan kebenaran, tidak ada yang salah, tidak ada yang luput. Di sini saudara, yang pertama kalau kita lihat belajar dari bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel zaman itu, kalau kita lihat dari gambar yang ada ini saudara, ada dua. Yang pertama waktu bangsa Israel berjalan, karena beda saudara, kalau jalan kita manusia yang kita pikirkan semuanya enak-enak, tetapi kalau Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Di sini dia membawa bangsa Israel melewati jalan, yaitu dengan menyeberangi sungai atau menyeberangi lautan, saudara. Jadi di sini tidak pernah secara manusia bangsa Israel memikirkan hal itu. Nah, jadi itulah jalannya Tuhan. Dan juga bagaimana juga jalannya Tuhan melalui jalan padang gurun. Semua kalau kita lihat, kita belajar dari kitab Alkitab, semua mengajarkan tentang perjalanan bangsa Israel. Bagaimana kekristenan itu berjalan bersama Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau mengajarkan kita biar tahu bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, berjalan melalui jalan Tuhan saudara. Tidak gampang saudara bagaimana bangsa Israel melewati yang tidak pernah terpikirkan, jangankan membelah lautan saudara. Membelah sungai ya tidak mungkin kita lakukan secara manusia. Tetapi itulah jalannya Tuhan saudara. Begitu juga saudara dengan jalan yang dibawa dengan di padang gurun. Ngapain repot-repot harus lewat jalan padang gurun saudara? Arep para himba aja tau nyuruh mahetas sadingin kalau bahasa Dayaknya saudara. Tetapi di sinilah kita harus mengerti jalannya Tuhan, karena ada proses dari Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan membawa kita, bagaimana Tuhan membawa kita melewati suatu proses kehidupan ini. Jadi di sini saudara, bagaimana kita juga kalau kita merasa kita sudah hidup bersama Tuhan, kita sudah terima Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah ikut, sudah beribadah dan bla 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 lainnya saudara, sudah dilakukan. Tetapi sering kita tidak mengerti bagaimana jalan Tuhan itu. Sering kita mau memakai jalan kita saudara. Nah jadi di sini pagi hari ini saudara, kita harus mengerti jalannya Tuhan itu saudara. Di sini kita lihat di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah di sini saudara, bagaimana sangat pentingnya bahwa Alkitab ini akan menuntun kita.
Bagaimana kalau kita lihat ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kita di mana tahu saudara perjalanan di kitab perjanjian lama itu, di situ banyak mengajarkan kita, menuntun kita kehidupan di dalam kekristenan yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita saudara tidak bisa mengabaikan semua apa yang sudah ditentukan Tuhan di situ mengajarkan kita. Kalau kita tidak mengerti, kita tersesat saudara. Contohnya saudara, kalau kita mau jalan di kota besar sekarang semuanya harus pakai aplikasi. Kalau kita tidak menguasai aplikasi itu, kita akan tersesat saudara. Pakai Google Map aja kita tidak bisa, kita akan tersesat. Begitu juga hidup di dalam Tuhan, kalau kita tidak pernah merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tersesat. Padahal kita sudah lama sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi kita berputar-putar, karena sinyalnya tidak ada, juga bisa putus komunikasi. Tidak memiliki aplikasi Google Map juga, kita juga terputus. Tidak tahu arahnya kemana, berputar-putar saudara. Jadi di sini begitu pentingnya kita belajar di Alkitab ini saudara. Dari perjalanan bangsa Israel itu banyak menunjukkan kita saudara bagaimana suka dukanya bangsa itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan punya tujuan dan rencana yang jauh lebih besar apa yang daripada kita pikirkan saudara. Kita hanya memikirkan hal-hal keinginan kita, tetapi Tuhan jauh lebih besar merancangkan buat kita satu rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera buat kita. Amin saudara. Jadi di pagi hari ini saudara, kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan juga mengajarkan kalau jalannya Tuhan itu adalah kebenaran, bukan jalan yang tidak benar. Seperti Herson yang dulu pernah berjalan di luar jalannya Tuhan, di jalan kegelapan saudara. Semua dukun apapun pernah saya lakukan saudara. Di dunia malam pun sudah saya lakukan semua saudara. Karena beda jalannya, bukan jalan Tuhan saudara. Saya mencari sukacita saudara, lari ke diskotik, lari ke karaoke, beda dengan jalannya Tuhan saudara. Di sini saudara kita harus tahu mengerti bagaimana itu arti kebenaran saudara. Artinya kalau Tuhan sudah mengajarkan kita di kitab Mazmur pasal 19 ayat pasal 119 ayat 105 ini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku saudara. Bayangkan sesuatu pelita yang menerangi. Kalau tidak ada pelita, gelap gulita saudara, nabrak, tersandung. Karena jalannya Tuhan berbeda dengan jalan kita saudara. Karena kita hidup di dunia, kita masih berpijak di dunia. Di dunia ini banyak sekali rintangan, cobaan, godaan saudara. Maka kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita harus pakai firman Tuhan untuk menerangi langkah kita kemana kita melangkah saudara. Karena apa saudara? Yang dilakukan, yang diajarkan Tuhan, yaitu kebenaran saudara. Kita bisa membedakan bagaimana kebenaran dan tidak benar itu saudara. Jadi sesuatu yang terang itu kelihatan seperti ini saudara. Kalau kita lihat lampu hidup, ini terang jelas sekali. Kalau gelap-gelap itu di diskotik saudara. Di karaoke itu agak gelap-gelap. Jadi di situ tidak kelihatan, kelihatan semua, kelihatannya cantik padahal semua dibedakin saudara. Jadi ini saudara, jadi kita harus mengerti bagaimana hidup bersama Tuhan saudara. Nah, jadi yang pertama sudah jelas di sini bahwa pelita terang firman Tuhan itu adalah pelita, lampu yang menyinari melangkahi kita supaya kita tidak tersandung karena dunia ini kejam saudara. Di dunia ini kita banyak sekali cobaannya, keluar dari gereja itu aja banyak godaan saudara di luar sana. Makanya Tuhan menuntun kita supaya kita tahu bagaimana hidup bersama Tuhan. Nah, yang kedua mengandalkan Roh Kudus. Di kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin saudara. Jadi kalau kita lihat saudara dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 13 ini saudara, bagaimana di sini saudara. Kalau kita tanpa Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan tidak akan mampu saudara untuk menghadapi kejamnya dunia ini saudara. Karena kita ini berpijak di bumi ini ada penguasa juga saudara, yaitu dunia. Penguasanya juga dulu waktu
khotbah saya sebelumnya bahwa kita ini hidup di bumi ini. Di bumi ini ada sistem dunia. Makanya kita harus mengerti jalannya Tuhan. Bagaimana jalannya Tuhan menuntun kita. Jalan kebenaran. Di sini saudara bahwa Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Bahwa Tuhan akan mengutuskan roh penghibur buat kita. Ketika kita mau salah melangkah pasti ada teguran. Bagaimana Roh Kudus menegur kita saudara. Lewat firman-firman yang kita bacakan itu. Kalau kita tidak pernah membacakan, merenungkan Alkitab saudara, juga bingung. Tidak ada yang diingatkan Roh Kudus. Disitulah keintiman kita bersama Tuhan. Bersama Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita. Karena di ayat yang pertama di Mazmur tadi, firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan. Makanya di sini setiap apa yang tercatat firman Tuhan di Alkitab itulah yang menuntunkan kita. Tugasnya Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Kembali lagi ke tugas kita adalah meresponi daripada firman itu saudara. Supaya kita tahu selalu mengandalkan Dia. Karena seringkali saudara kita mengandalkan kita sendiri. Maka hidup di dalam Tuhan itu selalu mengandalkan Dia saudara. Kalau dulu kita berpikir, kita selalu memikirkan hal-hal bahwa kitalah yang hebat, kitalah yang kuat, kitalah yang melakukan hal ini, tanpa kita tidak bisa berjalan semua. Itu keliru saudara. Jadi di dalam Tuhan itu kita harus mengandalkan. Bagaimana saudara kita mengandalkan Tuhan saudara? Jadi setiap rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Berarti kita harus melakukan apapun, setiap kegiatan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, berarti kita harus minta tuntunan Tuhan dulu. Berdoa dulu, lakukan. Kalau kita ingat saudara di kitab Lukas pasal 1 sampai 7, kalau tidak salah bisa ditampilkan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kalau di sini kalau lihat kita konteksnya bagaimana Tuhan Yesus. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selanjutnya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Stop dulu John. Jadi di sini kalau kita baca dari awal, kita lihat bagaimana Tuhan itu saudara mengajarkan kita. Simon sudah melakukan tanpa mengandalkan Tuhan. Dia menabar jala semalaman, tidak dapat apa-apa. Tapi di sini kalau kita lihat konteksnya, kita tidak tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus duduk di perahu itu saudara. Perkataan apa yang disampaikan? Yang pasti dia mengajar seperti ini. Banyak yang dia ceritakan bagaimana dalam bisnis, dalam menjala ikan, karena dia posisinya berada di pantai. Para nelayan-nelayan. Berarti dia bercerita di situ saudara bagaimana bekerja sebenarnya. Kalau kita lihat konteks dari awal tadi, bahwa Yesus tidak langsung datang, "Tabarkan jalamu." Tidak. Kalau kita lihat Tuhan Yesus mengajar dulu dia. Artinya firman Tuhan dululah yang dimasukkan di dalam kita saudara. Bahwa kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan dulu sebelum melakukan sesuatu. Karena ada 2 contoh yang dilakukan oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Tanpa mengandalkan Tuhan sudah menebar semalaman tidak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus melakukan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Makanya saudara kalau kita lihat dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan dulu dia bercerita. Setelah selesai kalau kita lihat di pasal
tadi, bisa kembali ke kalau gak salah 5 ya. Nah, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ini setelah Tuhan Yesus berbicara, mengajar di atas perahu, saudara. Kita lihat konteksnya, apa yang dilakukan Tuhan. Diajarin dulu orang-orang ini, mengandalkan Tuhan. Ketika firman itu yang berbicara, yang menyuruh, artinya ada mujizat, ada berkat yang diterima. Jadi di sini saudara, bagaimana juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengajarkan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita, apapun itu aktivitas kita, kita harus mengandalkan, tanya Tuhan dulu bagaimana. Berdoa, bangun pagi kita berdoa, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baru kita bekerja. Kita minta turut campur tangan Tuhan. Kalau turut campur tangan Tuhan pasti saudara. Karena Tuhan sudah suruh, tabarkan jalamu. Setiap pagi pun kita akan melakukan hal itu, kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Urusan Tuhan. Tetapi janji Tuhan pasti. Ketika kita mengandalkan Dia, Dia pasti bersama kita. Apa yang kamu akan lakukan, kamu kerjakan akan berhasil dan beruntung. Amin saudara. Jadi di sini kalau kita lihat konteksnya bagaimana Tuhan itu mengajar dulu, bukan ujuk-ujuk datang Tuhan Yesus itu tebar jalamu karena Dia Tuhan. Bukan Dia tidak bisa lakukan. Tidak. Bisa saja Dia lakukan, langsung dari jauh pun semua ikan bermunculan. Tetapi Dia di sini adalah mengajar manusia, mengajar kita. Dia naik ke perahu dulu, Dia ajarin, Dia mentorin semuanya. Baru Dia suruh ambil berkat itu. Kerjakan, karena kita sudah siap. Karena kita sudah mengandalkan Dia, menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Amin saudara. Kembali ke slide. Ya, nah di sini sudah jelas saudara. Yang ketiga saudara, yaitu mengikuti Tuhan dalam ketaatan. Yohanes pasal 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Nah, jadi di sini ayat ini seringkali kita mendengar, kita membaca, kita dengar, kita renungkan saudara. Kalau kita lihat dari konteks ayat ini, Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 ini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Banyak sekali perintah Tuhan di dalam Alkitab saudara. Tetapi maunya Tuhan apa yang sudah pernah kamu baca, kamu renungkan, kamu lakukan. Step by step saudara kita lakukan. Seringkali kita tidak melakukan. Seringkali kita menolak firman itu. Karena apa saudara? Karena kita tidak mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Seharusnya sudah dilakukan Tuhan, yaitu belajar dulu. Kalau lihat konteksnya bagaimana juga respon Simon tadi, karena Tuhan yang suruh, dia taat saja melakukannya. Makanya saudara, kalau sudah Tuhan berfirman di kitab Yohanes pasal 14 dan 15 ini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya ketika kita berkesusahan, ketika kita ada pun masalah kita dalam kehidupan, ada seorang penolong. Tetapi ada syarat dan ketentuannya saudara. Lakukan dulu. Kalau kita lihat saudara, begitu banyak saudara. Kita tidak usah jauh. Di 10 perintah itu bisa kita lihat. Bayangkan saudara. Banyak. Di situ 10 perintah itu aja. Kita tidak mampu menaatinya kalau dengan tanpa mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Sebelum bertobat saya sering cerita dengan orang tua saya.
10 perintah ini berat, saya panggil Umay, orang tua saya. Tidak mampu Umay saya ngerjain 10 perintah ini. Ya 5-5 lah dulu saya bilang. Ini berat semuanya, enak-enak kelihatannya saudara. Jujur waktu saya belum bertobat itu tidak mampu. Tetapi ketika saya belajar mengandalkan Tuhan, satu saya melakukan 10 perintah itu saudara. Kenapa saudara? Ada seorang penolong yang menguatkan kita sebagai orang percaya. Tidak gampang saudara. Kalau kita lihat, di situ kalau jangan membunuh masih bisa kita lakukan saudara. Iya, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Nah itu kadang-kadang juga saudara, bisa kepleset juga lidah. Bayangkan saudara. Padahal kita tahu kan, jangan bersaksi dusta. Masih aja kita bersaksi dusta. Nah, ini berat. Tetapi ketika ada Roh Kudus, Roh penolong yang mengingatkan kita, jangan. Nanti Bapak tidak menuruti apa yang kamu minta. Janji Tuhan tidak akan dikabulkan kepadamu. Kadang-kadang ini saudara yang mengingatkan kita dalam kehidupan kita hari-hari sehingga kita gak usah bersaksi dusta. Banyak, jangan berzina. Banyak di situ saudara. Nggak gampang. Makanya dulu saya sering lawan orang tua saya. Kalau sudah sampai urusan perzinahan itu, waduh, sulit ini saya bilang kan. Karena di luar sana itu banyak yang cantik-cantik. Melihat saja sudah berzina. Ya, belum memiliki, mengingini saja sudah berzina. Makanya saya bilang dengan mama saya, kalau kita lihat kontek, disuruh congkel lagi mata. Waduh, buta tambah gak ngelihat, saya bilang. Kalau salah memahami Alkitab, saudara, disuruh congkel mata. Nah ini saudara, maka di sini kita harus belajar bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini saudara, kalau kita lakukan dengan kekuatan kita tidak akan mampu saudara. Karena mengikuti Tuhan di dalam ketaatan itu banyak sekali yang kita lakukan. Karena apa saudara? Karena Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana kita supaya kita bisa menghadapi dunia ini, yaitu dengan proses kalau kita lihat kalau masalah komando ketaatan. Makanya kalau kita lihat bagaimana bangsa ini membuat sesuatu otoritas tentara, TNI, Polri, saudara. Itu adalah level ketaatan mereka itu ada jenjangnya, saudara. Mau benar salah pemimpin, anak buah harus siap. Bayangkan, kalau tidak dibikin sama negara seperti itu, saudara, udah tembak menembak, saudara. Saya banyak punya saudara, punya om, kalau dulu polisi, mohon maaf di sini. Kalau orang Dayak jadi polisi waktu itu om saya, seringkali di lapangan itu hormat terus begini dihukum karena tidak mau taat. Om saya sendiri orang tentara, dia cerita susah orang Dayak saya ini katanya, sering melawan. Saya jadi tentara sering dihukum katanya, disuruh jungkir balik, suruh keliling lapangan. Itulah saudara. Makanya saudara kalau kita lihat saudara, kenapa kalau kita runut itu saudara banyak sekali? Karena memang kita tidak punya raja. Orang Dayak tidak pernah ada raja. Tidak ada sejarah kerajaan di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya atau Kahayan Sungai Barito. Makanya kita kalau dengar cerita saudara, kalau cerita kakek saya dulu, ada Demang, Temanggung, Mantir, naik perahu saudara. Perahunya mulai bocor. Mungkin kalau yang pernah dengar, ayo nimba, enggak saya Temanggung. Nimba, enggak saya Demang. Nimba, enggak saya Mantir. Semuanya berdebat di dalam perahu itu. Akhirnya tenggelam saudara. Kenapa? Itulah kita saudara. Makanya di sini saudara, bagaimana dulu juga Tuhan mengirimkan orang Belanda masuk dengan sending bermen, masuk ke pelosok-pelosok. Mengajarkan kekristenan itu bagaimana hidup. Karena apa saudara? Karena kita ini itulah kehidupan kita. Makanya di sini agak keras sedikit saudara, bagaimanapun Tuhan mengajarkan kita orang Dayak ini supaya bisa taat dan kepada otoritas. Karena kita dulu nggak punya raja. Kalau orang punya raja, contohnya seperti
Di Pulau Jawa ada kerajaan, otomatis saudara. Kalau kita lihat orang itu nunduk sampai mundur kayak gitu saudara. Saking dia menghormati, menghargai. Sudah diajarkan. Makanya di sini saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini saudara. Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana ketaatan kita terhadap pemimpin apapun. Di kerjaan, di gereja, di rumah tangga. Karena inilah modal satu-satunya hidup saudara. Tidak ada modal lain saudara. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pun Tuhan kalau kita mengasihi menurut segala perintah-perintahku kata Tuhan, maka Dia akan mengirimkan penolong. Yang menolong kita dalam suka dan duka kita, menghibur kita. Ini saudara. Jadi inilah hidup di dalam kekristenan saudara. Memang gak gampang saudara. Saya juga kebetulan orang Dayak juga terlahir di sini. Di Palangkaraya dengan kekerasan, orang saya dilahirkan juga orang tua saya, orang tua yang keras. Sering pukul-pukul meja kalau ngomong sama saya. Jadi kalau dulu ada namanya ada gelas yang dari seng itu pernah dibentak saking dia pukul gitu di atas meja. Karena hanya selisih sedikit saja pembicaraan dengan saya, bayangkan saudara. Itulah. Tetapi ketika kita hidup di dalam kekristenan, kita hidup mengikuti apa ketetapan peraturan firman Tuhan, itu akan selalu ada respon kita menanggapi, kita mulai meninggalkan semua masa-masa kita itu saudara. Kita mulai berubah, inilah proses jalannya Tuhan. Kalau konteks jalannya Tuhan seperti itu saudara. Makanya kita selalu disuruh di padang gurun, panas terik. Disitulah latihannya. Menyeberangi lautan, ngeri saudara. Kalau kita tidak taat, bisa tenggelam kita. Bayangkan laut aja terbelah. Kalau pakai akal pikir kita sebagai manusia tidak berani nyebrang. Iya. Menjadi teladan saudara bagi orang lain. Ini tidak gampang saudara. Makanya saya sering saudara, ketika saya sudah dipercayakan menjadi pembicara di sini saudara, berat bagi saya sebenarnya tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus menguatkan saya. Sebenarnya bisa kabur, lari. Karena kita harus bisa jadi teladan. Dan saya orang terlahir dari orang yang keras. Orang yang berantakan. Orang yang tidak tertib. Itu tidak gampang saudara. Saya harus banyak belajar. Sampai sekarang saudara, kalau saya lagi menyusun buku book report saya tentang kepemimpinan. Saya dikasih tugas dosen saya untuk sebelum masuk ke proposal disertasi tahun ini. Rencana saya puji Tuhan kalau saya bisa mengajukan proposal tahun ini. Saya meneliti kepemimpinan saudara. Bagaimana kepemimpinan kekristenan itu. Bagaimana pemimpin-pemimpin dunia ini saudara. Saya banyak belajar, melihat, membaca dari teori saudara. Kalau saya tidak menyelami, tidak merenungkan hal itu saudara, saya tidak akan bisa, tidak akan mengerti tugas pemimpin itu apa. Kalau saya tidak mengerti, saya akhirnya ribut terus dengan pemimpin saya. Tapi ketika saya belajar, menggali, tidak gampang sebagai pemimpin di situ saudara. Dia disuruh rendah hati saudara, yang pertama. Bayangkan. Tuhan mengajarkan kita juga di Alkitab, kalau mau yang tinggi, mau yang tertinggi, harus menjadi yang terendah. Kalau mau jadi pemimpin, harus jadi pelayan. Bayangkan saudara, Tuhan mengajarkan kita. Tidak enak. Itulah yang saya gali, saya susun. Bagaimana karena ada kerinduan saya saudara, melihat para pemimpin-pemimpin kita orang Kalimantan Tengah ini saudara, saya kasihan melihat. Makanya saya dalam disertasi saya mencoba menggali bagaimana saya membuat suatu disertasi saya ini nanti berguna secara kekristenan sebagai pemimpin. Supaya tidak pemimpin kita itu jatuh dan jatuh, belum habis masa tugas jatuh dan jatuh. Banyak contoh saudara, kita tidak bisa menyebutnya saudara. Kalau kita lihat kejadian per kejadian pemimpin-pemimpin kita saudara, orang Kalimantan Tengah, khusus orang Dayak. Bagaimana saudara? Belum apa-apa jatuh saudara. Disitulah saya tergerak saudara mengambil disertasi kepemimpinan ini.
Dan saya juga harus belajar menyelam di situ, saudara. Ya, saya menyelam, menggali karena juga saya mau. Kalau saya mau sesuatu, saya juga harus belajar menggali itu, teori. Selain dari firman Tuhan, teori secara bisnis, teori secara pengusaha, teori dalam ketuhanan, bagaimana Raja-Raja Daud, bagaimana Raja Salomo dibentuk menjadi pemimpin, sehingga keturunan dari Daud itu dan seterusnya. Bagaimana juga kepemimpinan Raja sebelum Daud itu Saul, hanya kalau kita boleh katakan tidak lama dia jatuh. Bagaimana Daud bisa sampai anaknya Salomo kembali bisa menjadi pemimpin dan seterusnya, saudara. Saya gali semua itu. Saya belajar, saya minta petunjuk ke Tuhan. Banyak sekali konteksnya. Hanya satu di situ adalah ketaatan, saudara, yang diajarkan. Kalau kita bicara konteks ketaatan, kalau kita lihat bagaimana seorang Maria, dia seorang perawan. Tiba-tiba malaikat datang, kamu akan mengandung. Nggak gampang, saudara. Nggak usah kayak gitu, saudara. Bagaimana harga diri saya? Bisa saja kan? Pasti bertolak. Tetapi karena yang datang itu Maha Kudus, malaikat, dan Maria percaya ini dari Tuhan yang disembah mereka, maka dia taat. Jadilah sesuai perkataan. Bagaimana juga saudara Daud menjadi raja. Dia jatuh gara-gara berzina. Dia bertobat kembali lagi ke Tuhan. Dia memohon ampun. Daud orang yang taat. Begitu juga Musa sering berdebat dengan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, dari belenggu-belenggu. Waktu itu saudara, mana mungkin Tuhan, mana mungkin. Tetapi karena Tuhan yang suruh, dia taat aja melakukan. Dia bisa membawa bangsa itu melewati lautan, menyeberang, saudara. Banyak kalau kita lihat konteks-konteks pemimpin, kita belajar dari ketaatan. Makanya saudara, kalau kita lihat, kemarin saudara saya menonton ada di salah satu TikTok. Selama ini salah satu menteri dia terapkan di Indonesia itu, saudara. Sistem perpajakan Indonesia itu sebenarnya dari Alkitab. Kalau boleh cari saja, saudara. Ya, Indonesia itu menerapkan perpajakan, labanya segala macam, semua itu dari Alkitab, saudara, diambil. Saya melihat salah satu menteri keuangan berbicara, dia menyampaikan bahwa yang dia terapkan di Indonesia itu adalah sistem yang ada di pemerintah, di Alkitab, saudara. 10% apapun itu, semua ada. Saya melihat dia kesaksian di salah satu acara mereka, saya lupa ayatnya di mana. Yang penting, yang pasti di cerita Sakeus, saudara. Bagaimana Sakeus, bagaimana juga tentang Yesus mengajar di bait suci, tentang perpuluhan, tentang bea cukai, semua di situ. Ternyata bangsa kita itu mengadopsi. Itulah hebatnya, saudara. Makanya saudara, kita jangan kalah. Makanya sering saya dalam khotbah saya, mau jadi pengusaha baca Alkitab. Mau jadi seorang pertanian, pengusaha sukses dalam pertanian, ikuti cara Yusuf. Bukan ikuti cara Yusuf masuk penjara, saudara. Di situ diterapkan Yusuf bagaimana berbagi laba dengan masyarakat yang punya tanah. Terapkan aja berapa persen di situ ada semua, saudara. Ya, kalau yang bergerak di perkebunan, bergerak di perpajakan, keuntungan bisnis, semua ada. Itu yang dilakukan pemerintah kita, saudara. Saya terkejut juga. Ternyata apa yang tanda tanya dalam kehidupan saya selama ini, lewat
aplikasi TikTok itu saya melihat potongan-potongan kalau Menteri kita Sri Mulyani itu mengadopsi bagaimana Sri Mulyani dipakai negara bangsa Eropa dalam keuangan, orang yang hebat, yang dia hidupi firman Tuhan, yang dia pakai sistem yang diajarkan di Alkitab. Nanti saya bagikan di grup itu linknya. Kalau tidak boleh melihat bagaimana perekonomian Indonesia bisa terjaga sampai sekarang. Karena dia sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola keuangan pemerintah ini juga, dia juga menggunakan Alkitab, menggunakan firman Tuhan. Alangkah baiknya kalaupun kita apa yang sudah diajarkan di dalam Tuhan, ketaatan di sini, apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan saja. Semuanya itu saudara. Bayangkan, sampai dia bilang berbagi sekian. Kita membaca di kitab Yusuf juga, bagaimana dia juga sekian persen untuk masyarakat, sekian persen untuk kerajaan, sekian persen yang disimpan semua saudara. Ada di situ saudara. Tinggal diterapkan semua saudara. Banyak. Alkitab. Ini bukan cerita dongeng saudara. Kalau yang kita hidupkan itu adalah firman Tuhan. Tuhan bertanggung jawab dengan firman itu. Dia melihat motivasi kita menggunakan firman Tuhan itu. Urusan kita melakukan. Urusan Tuhan yang eksekusi. Tugas Tuhan. Dia punya tugas sendiri. Menggenapi firman-firmannya. Tugas kita hanya melakukan. Menjadi teladan tidak gampang saudara. Dalam kehidupan kita, kalau mengikuti Tuhan, artinya kita bisa jadi teladan buat keluarga kita dulu, gak usah jauh-jauh, buat anak, istri, buat keluarga kita sekeliling. Itu tidak gampang. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak gampang. Tanpa penyertaan Tuhan, tidak mampu. Makanya di sini saudara, hidup di dalam kekristenan itu seperti di akuarium. Makanya sering saya bilang, saya itu sekarang malah ketakutan kalau saya belum menjadi pelaku-pelaku membuat status firman Tuhan. Karena di luar sana sampai staf saya aja ngomong, orang luar menilai tidak sesuai dengan apa yang dibikinnya. Status katanya. Padahal dia bukan, beda keyakinan dengan saya. Saya terenyuh. Artinya kita itu seperti akuarium, dilihat orang. Bisa tidak jadi berkat? Bisa enggak jadi terang buat orang. Tapi ketika kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, mau berapa banyak kita bikin status, statement di dalam Tuhan, itu akan bercahaya saudara. Orang akan mendapatkan rema itu, orang akan, oh betul juga. Ini. Makanya di sini saudara kalau kita lihat kitab Matius pasal 5 ayat 16, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya saudara, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita punya terang, dilihat orang baik, tapi di dalamnya juga baik saudara. Bukan hanya seperti saya di mimbar ini saudara, makanya gak enak saudara. Saya tahu saudara kebenaran firman Tuhan. Siapa dulu yang dihakim saudara? Saya. Yang hakim siapa? Tuhan. Kalau orang tahu firman Tuhan, sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya yang pertama yang dihakimi Tuhan. Bagi guru-guru pengajar di bait suci, ada ayatnya saudara. Itu tidak gampang bagi saya berdiri di sini saudara. Saya dulu kalau tidak melakukan firman Tuhan itu. Seringkali saya ngomong kepada Pastor Joko, kalau ada yang lain Pak, yang lain. Udah Pak, terus Pak, ada pertimbangan Tuhan buat Bapak. Ini saudara, tidak gampang jadi terang buat orang banyak. Buat sendiri aja sudah kita susah payah. Susah payah. Apalagi buat orang, tidak enak. Ya, ini saudara. Selanjutnya saya loncat dari 16 ke 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi
Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Ini saudara, ada tempat, ada level. Hukum Taurat, saudara. Jangan kita sampai mendiadakannya. Tak gampang. Kalau kita lihat di kitab Alkitab, hukum Taurat. Taurat Musa yang disampaikan 10 perintah itu, saudara. Salah satunya. Kalau kita mau di kerajaan surga, di tempat yang tinggi, kita harus mengajarkan. Tetapi konteksnya, saudara, kita harus bisa jadi terang. Dan ini tidak gampang. Jadi di sini, saudara, bagaimana kita jangan sampai meniadakan, karena ini pemahaman banyak, sudah hidup baru, hidup dengan kasih karunia Tuhan, sekali percaya Tuhan Yesus sudah cukup, enggak apa-apa, lakukan aja lagi dosa, enggak usah diikutin 10 perintah itu karena sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Wah, enggak seperti itu, saudara. Karena di luar sana banyak juga yang mengajarkan hal itu. Kita ini hidup dalam kasih karunia. Betul, saudara. Betul, tapi tidak meniadakan. Tidak meniadakan semua peraturan dan ketetapan Tuhan. Jadi ini, saudara. Nah, ini, saudara. Ujian melewati jalan Tuhan. Ada 3 yang saya catat, banyak sebenarnya, saudara. Yang pertama, Tuhan memberi apa yang kamu mau untuk menguji rasa syukurmu. Amin, saudara. Tuhan, kadang kita berdoa, Tuhan memberi. Tapi kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Selalu kita pikir, gara-garanya semua Tuhan beri itu karena hebatnya, karena perjuangan saya, karena saya, kemampuan saya, kepintaran saya. Ya, Tuhan berikan dulu, saudara. Tuhan berikan. Dia lihat, mengucap syukur tidak? Bersyukur tidak kamu kepada apa yang sudah diberikan Tuhan? Tuhan melihat. Dia jawab. Bisa enggak kita bersyukur? Makanya kalau kita lihat di Alkitab selalu mengucap syukur. Dan bersyukur, bukan hanya kata-katanya, saudara, bersyukur. Enggak. Respon kita terhadap Tuhan bagaimana kita mengucap syukur. Bukan kita harus menyembah sampai jungkar balik karena kita bersyukur, saudara. Tidak seperti itu. Respon hati kita bahwa apa yang sudah kita lakukan itu karena kasih kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita berterima kasih. Kalau doa kita dijawab Tuhan, saudara. Ini. Yang kedua, Tuhan menunda apa yang kamu minta lewat doa untuk menguji kesabaranmu, saudara. Sering sekali, saudara, mungkin 5 tahun, 6 tahun berdoa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan melihat kesabaran kita itu kendor kencang, kendor kencang, kendor kencang. Dia proses, dia bentuk seperti emas. Bagaimana harus melewati api supaya dileburkan menjadi emas, terpisah dari kotoran-kotoran, saudara. Supaya kita diajarkan bersabar. Tuhan menunda, bukan tidak memberi, saudara. Kita diajarkan bersabar, bersabar, bersabar. Memang gak enak, saudara. Pekerjaan yang menunggu itu paling gak gampang. Tetapi kalau kita tahu sudah 3 hal ini cara Tuhan mengajar kita. Sering saya bilang, emang gue pikirin. Ya udah, melangkah aja, gak usah duduk. Karena gini yang berbahaya, saudara. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita sering menungkan kebenaran firman Tuhan, itu juga hati-hati, saudara. Ya, karena kita berdoa, kita yakin udah nunggu. Kita duduk di kursi seharian. Mana Tuhan, saya sudah berdoa, sudah menyembah, sudah memuji. Kok nggak datang-datang ini? Nggak seperti itu juga. Yang sudah seperti kalau kita mengandalkan Tuhan, udah, tugas kita merespon. Bagaimana kita merespon? Ya udah, kita tinggalin aja, nggak usah kita lagi menunggu.
Karena sudah tahu memang pekerjaan secara dunia itu menunggu itu tidak enak. Saya berjanji misalkan dengan Pak Ginter, ketemu di Pastori jam 5, tiba-tiba Pak Ginter datang jam 8. Ini tidak enak, apalagi tanpa ada pemberitahuan. Apalagi kalau bersama Tuhan, lama saudara, jadi pergumulan akhirnya. Kalau kita menunggu itu aja, konsen dengan itu aja. Seharusnya kita tahu kebenaran firman Tuhan lagi menguji kita, ya sudah, lakukan aja aktivitas lain saudara. Tidak usah memikirkan lagi hal itu. Ya adalah Tuhan, aku kan menyembah Tuhan yang luar biasa. Aku kan menyembah Tuhan yang mujizat, bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Ya sudah Tuhan, kamu dulu menyediakan makan buat 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Ya sudah, kita tahu itu. Percaya aja lah, tinggalin aja, ngapain ku pusing-pusing memikirkan. Kadang-kadang kita seperti itu saudara, inilah ujian kesabaran. Karena kehendak kita yang pengennya itu cepat-cepat Tuhan jawab. Padahal Tuhan lagi menguji kesabaran kita. Saya bisa bicara seperti ini saudara, banyak sekali yang saya rasakan dalam kehidupan. Kadang-kadang saudara hati-hati, kebanyakan merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti yang saya bilangkan tadi itu juga kalau salah, tanpa didikan, tanpa pengajaran saudara, kita bisa liar. Kenapa? Kita bisa hanya menunggu. Makanya tadi hati-hati. Tuhan mampu menyediakan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti. Kita cuma menunggu itu aja, duduk begini, bangun pagi, duduk lagi menunggu gitu. Enggak boleh juga saudara. Tidak seperti itu hidup dalam kekristenan. Melangkah, bergerak. Ada tindakan yang kita lakukan. Latihan kesabaran jangan ditunggu. Ya udah, melakukan apa yang ada kita lakukan. Taat saja dengan perkara kecil. Karena di sini saudara, semua pergumulan dimanapun saya mendengar, di luar sana dimanapun hidup di dunia ini, semua masalah perekonomian. Itu luar biasa semua saudara. Bukan orang aja, saya sendiri juga semua mengalami hal itu. Tetapi kalau saya konsentrasi hanya menunggu jawaban doa saya dari Tuhan, waduh, beda saudara, karena saya minta besar. Tetapi kalau kita hari ini beras habis saudara, minta aja, percaya aja saudara, hari itu juga dijawab Tuhan. Perkara-perkara kecil. Kenapa? Berkat yang besar itu bikin kita jatuh saudara. Ya. Makanya Tuhan itu melihat kesabaran kita, menguji kita. Tetapi kalau perkara-perkara kecil, gampang bagi Tuhan. Urusan makan, beras habis minta aja, berdoa aja. Uang gak ada di dompet, tidak lama itu Tuhan jawab. Hal-hal seperti itu saudara. Tetapi banyak pergumulan kita yang besar itu, karena besar juga yang kita minta. Prosesnya juga besar dari Tuhan. Ujian kesabarannya juga. Yang ketiga, Tuhan tidak menjawab doamu untuk menguji kesetiaanmu kepadanya. Apa yang kamu minta saudara, Tuhan juga tidak mau kabulkan. Dia ngetes kita. Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi ujian ada saudara, di padang gurun tadi. Di padang gurun tadi ujiannya saudara. Ya ini padang gurun tadi saudara. Dia tidak menjawab doa kita saudara. Kenapa? Dia mau lihat kesetiaan kita. Berarti ada sesuatu. Kalau diberkati dia datang kepada saya. Tidak diberkati, dia leha-leha di luar, duduk di kafe, nongkrong. Ya udah, lupa dia berdoa kata Tuhan. Banyak kan seperti itu. Saya sibuk. Padahal berdoa itu tidak sampai, gak usah menit-menit, jam-jam saudara. Lipat tangan sambil duduk aja, ngomong aja sama Tuhan. Kan udah Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kalau cuma nggak signifikan juga doa itu sambil duduk aja bisa, sambil menunggu. Tuhan, kasihani anakmu ini loh Tuhan. Udah, duduk aja ngobrol dengan Tuhan. Ya kalau mungkin banyak doa syafaat mungkin, bolehlah masuk ke kamar karena banyak sekali yang harus kita sampaikan saudara. Seperti saya di sini juga diajarkan oleh Gembala Sidang, juga oleh Pastor Joko bagaimana
harus mendoakan jemaat-jemaat. Jadi panjang doanya. Saudara-saudara saya. Jadi harus masuk kamar. Tetapi kalau untuk pergumulan yang kecil-kecil itu saudara, tidak usah lama-lama. Nah kadang-kadang kita responnya itu Tuhan tidak menjawab doamu untuk menguji kesetiaanmu. Karena dia tahu sering kita jatuh berulang-ulang. Berulang-ulang. Udah dapat berkat lupa dia. Tidak mengucap syukur kata Tuhan. Iya. Wah ini hebatnya saya aja ini. Tidak mengucap syukur. Seharusnya kan respon pertama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Duduk berdoa. Ngobrol walaupun mata tidak dipejam. Tuhan terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Sudah memberikan mendengar doaku. Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Kan seperti itu. Banyak dipuji-pujian kita itu kan. Lakukan aja saudara. Tetapi dalam perkara besar saudara. Besar jaga ujiannya saudara. Karena saudara saya rasakan saudara. Bagaimana saya juga lagi menempuh pendidikan. Dulu enggak seberapa, waktu skripsi S1 enggak terlalu banyak tugasnya saudara. Waktu mengambil S3 saudara, setiap masuk kuliah pasti ada tugas besar saudara, bikin buku terus. Semakin naik saudara, semakin berat saudara. Harus banyak waktu, luang, kalau enggak selesai. Bayangkan saudara, begitu juga saudara, di dalam Tuhan, kita minta yang besar-besar, prosesnya panjang, sama. Karena apa yang diajarkan oleh gembala sidang kita, bahwa kita hidup itu natural dan spirit, apa? Ada yang ingat? Spiritual. Nah. Supranatural. Nah, dengan natural ya Pak Brumbun ya. Saya juga lupa itu kadang-kadang gembala sidang mengajarkan di Morning Blessing bagaimana. Supranatural itu yang bagaimana saudara? Andalkan Tuhan dulu. Apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita, apapun yang mau kita lakukan, andalkan Tuhan dulu. Baru yang naturalnya bergerak, hingkat merawus, laksanakan. Taat perkara kecil, kerjakan aja apa yang ada. Urusan Tuhan yang lainnya. Itu. Kadang-kadang yang berbahaya saudara, makanya seperti saya bilang tadi, kebanyakan merenungkan tanpa ada tuntunan juga berbahaya. Kenapa saudara? Kita salah menafsirkan. Karena kita pikir kasih karunia Tuhan itu ya jatuhlah beras dari surga sana langsung nunggu aja, kita kan tidak bergerak, yang naturalnya tidak. Nah jadi di sini saudara, bagaimana juga kalau kita lihat 3 konteks ini, kita sudah tahu saudara, kita harus bersabar. Gak gampang. Tuhan menunda, bukan tidak menunda. Tuhan tidak menjawab karena ada ujian. Ini. Jadi ini gak gampang saudara dalam kehidupan kita kekristenan. Ini bonus ujian melalui jalan Tuhan, saudara. Banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Cuma saya mengambil garis besarnya saja, saudara. Kalau kita bisa melewati jalan Tuhan, mengikuti apa jalan Tuhan. Yang pertama, mendapat sukacita dari Tuhan. Tinggal di tanah perjanjian yang dipenuhi kelimpahan yang dijanjikan dengan nenek moyang kita Yakub. Yang ketiga, kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Yang keempat, hidup diberkati berkelimpahan dan lain-lain itu. Banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, saudara. Kita perlu koreksi diri kita. Kalau kita masih udah sejauh sukacita aja kita belum dapat, berarti ada apa-apa, ada sesuatu. Karena banyak, saudara. Ya. Selama saya bertobat, saudara, saya itu bisa membedakan antara kehidupan saya bertobat dan belum bertobat. Bagaimana sukacita yang di dalam Tuhan, bagaimana sukacita hidup lama. Jadi sukacita yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan itu
Beda saudara. Sangat beda. Jadi kalau mau ditulis, digambarkan bagaimana ya sukacitanya. Sukacitanya mungkin kalau yang saya gambarkan, mungkin di rumah dulu suka keluar hilang atau bantah-membantah dengan keluarga. Tetapi sekarang saudara, tidak saya lakukan lagi di rumah itu bersama. Dulu dengan anak-anak saya marah-marah. Setelah saya bertobat, saya tidak mau lagi menggunakan mulut saya itu untuk menghakimi anak saya. Ini anak-anak saya. Tidak gampang saudara, berdiri di mimbar, khotbah untuk mertua saya tadi nggak ikut kebaktian. Tidak enak. Ada istri saya, ada anak saya. Kalau kebohongan yang saya sampaikan, papa bohong kata anak saya, ini anak nggak bisa dibohongi. Ini saudara, tidak gampang merubah hidup saya lama saya, sehingga saya bisa mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dari mana? Roh Kudus yang mengingatkan. Ketika saya mau marah, diingatkan lagi. Ketika saya mau negur anak begini, diingatkan lagi. Dengan firman-firman Tuhan itu saudara, saya belajar terus taat belajar. Begitu juga dengan kita saudara. Makanya dibutuhkan untuk merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan itu. Biar Roh Kudus menuntun kita. Kalau kita melawan saudara, ya pasti meledak saudara. Ketika anak kita mungkin menyahut omongan kita, langsung kita emosi, kita lawan, pasti meledak, hilang semua sukacita di situ. Pasti. Kan tergantung kita merespon. Kalau kita merespon dengan firman Tuhan, kita respon itu, maka terjadilah sukacita damai di keluarga kita saudara. Tetapi kalau kita selalu melihat pekerjaan istri saya semua salah saya yang benar, hilang sukacita saudara. Begitu juga istri lihat saya semua yang saya lakukan semua salah. Di rumah semua kritik seperti di kampus, hilang saudara. Nah, karena kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita responnya itu melakukan kehendak Bapa tadi saudara. Keputusan kita sebenarnya, semua keputusan kita. Iya, kalau keputusan kita mau huru hara, terjadi huru hara. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan menegur kita, ya udah kita diam. Pasti juga lawan kita pasti akan diam. Tetapi kalau kita merespon lawan kita itu, yang ada rame saudara. Hilang lagi sukacita kita. Nah, sukacita itu tidak ujuk-ujuk datang. Itu ada tindakan yang kita lakukan. Ya naturalnya kita, bagian kita naturalnya melakukan sukacita itu saudara. Amin saudara. Jadi pagi hari ini saudara, saya tidak panjang lebar. Pagi hari ini kita sama-sama belajar, mungkin sore nanti hari nanti juga. Oh ini kesimpulannya, mengikuti jalan Tuhan adalah panggilan bagi setiap kita sebagai pengikut Kristus dengan berpegang teguh pada firman-Nya, mengandalkan Roh Kudus, hidup di dalam ketaatan dan menjadi teladan yang baik, kita dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini saudara kita simpulkan dari materi, dari apa yang kita sama-sama belajar tadi, bagaimana hidup di jalannya Tuhan. Hidup di jalannya Tuhan tidak gampang saudara. Kalau kita belajar melihat, cuma Tuhan punya tujuan. Melihat kesetiaan kita, melihat kesabaran kita, melihat, ada 3 hal tadi diingat itu saudara, direspon. Kita harus merespon. Terakhir saudara, kesimpulan ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 81 ayat 13. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Loncat ke 16. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan. Amin saudara. Nah ini saudara janji Tuhan buat kita, salah satunya. Sesuatu yang diberikannya itu terbaik kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Semua akan digenapin. Tetapi saudara, jangan hanya maunya kita Tuhan dengar,
tetapi kita meresponnya dengan maunya Tuhan, kita juga mendengar kata Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi ada timbal balik respon kita saudara. Kita tidak ngotot supaya Tuhan mengikuti kata kita. Nah, begitu juga kalau Tuhan menyuruh kita, kita juga melakukannya. Ada timbal balik semua. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari jemaat saya